Begini Rijal, sebelumnya Anda akui nggak bahwa isi daripada Al-Quran, lebih spesifik yang tadi, itu mirip-mirip dengan apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran? Ya, ada mirip-miripnya. Oke, mirip-miripnya. Tapi, Tentu saja kalau dikatakan yang dari tempat kalian itu nyontek, kalian nggak terima, ya kan? Karena menurut kalian itu wahyu dari Allah, ya kan? Nah, baik. Sekarang begini Rijal, kita lihat perbedaan-perbedaannya ya. Dan nanti akan kita uji kejanggalan-kejanggalannya. Baik, setuju? Ya. Baik, baik. Begini gitu ya, sebelum Gimana? ke sana, sebenarnya Bibel atau kitab kalian itu mulai dari Kejadian 1 ayat 1 ya, itu sudah enggak ditolak oleh akal dan kewarasan. Itu sudah enggak ada satu orang Rijal, pun. kita jangan ngomong yang lain dulu. Kita fokus dulu. Kita nggak usah bahas-bahas asumsi liar ya. Anda punya pendapat, Rijal, tenang Rijal. Coba. Anda mau diskusi yang baik? Mau diskusi yang baik? Baik. Begini Rijal. Anda punya keyakinan, saya punya keyakinan. Kalau keyakinan itu bersifat subjektif, nggak usah. Nanti kita debat kusir, oke? Kita bahas saja hal-hal yang kita bisa periksa ini kebenarannya. Menurut Alkitab, apa tujuan Tuhan menampakkan diri kepada Musa? Yaitu untuk mengutus Musa supaya Musa datang ke Mesir. Apa tujuannya datang ke Mesir? Untuk membawa orang Israel itu keluar dari tanah itu, menuju ke tanah yang dulu pernah diucapkan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaan saya, apa tujuan Musa disuruh oleh Allah lempar-lemparin tongkat segala macam? Silakan. Ya, baik. Saya kutipkan dulu, saya kutipkan. Biar nanti kita nggak bentar ya, saya kutipkan ya. Baik. Nanti kalau dibilang nanti asumsi saya lagi. Baik. Lalu Musa berkata, ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka ini maksudnya orang Israel yang tinggal di Mesir. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Perhatikan. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, di sini ada ayat yang berkata, lemparkanlah tongkatmu. Betul? Ya, betul. Mirip nggak? Ya, mirip. Oke, untuk apa Musa disuruh lemparin tongkatnya? Baik, udah. Boleh bicara? Untuk apa? Untuk apa Musa disuruh lemparkan tongkatnya? Udah selesai nggak pertanyaanmu? Kalau belum selesai, lanjut dulu. Ya, Nanti sudah selesai, silakan. Silakan, baik. Di dalam pemahaman Islam, seluruh para nabi itu, ya ingat ya, seluruh para nabi itu diberi mukjizat. Salah satu nabi yang kau sebut tadi adalah Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Nabi Musa itu memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ya, itu mengapa Musa ini bagi orang Yahudi ini ya, Dis ya. Bagi orang Yahudi jauh. Rijal, saya ulangi lagi pertanyaan saya Rijal ya. Kau bicara Rijal, tadi. masalahnya Kau bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya tujuan. Tujuan. Nanti nyampe ke sana. Nah, silakan. Silakan. Musa itu disuruh untuk mendakwai siapa namanya itu Fir'aun, ya.
Tuhan mengutusnya untuk Mana ayatnya? Mana ayatnya? ya itu makanya diberi dia mukjizat. Bentar nanti Iya, kita tunjukin ayatnya dong. Jangan asal cuap-cuap. Nanti Anda bingung Cuap-cuap. menjelaskannya. Barang siapa yang mencontek, dia tidak tahu kenapa itu ada di situ, betul? Betul tidak? Tidak ada orang Islam atau ilmuwan Islam, para profesor Islam. Rijal, yang mengatakan terakhir nih Rijal, bahwa terakhir Rijal. Al-Quran itu Kamu adalah bilang, contekan. tujuan, Coba dengar tujuan dulu, gantian Rijal. lah. Kau kok Saya persingkat waktu Rijal ya, gini. ya. Tujuan Gantian kata bicaranya. kamu itu, Gantian bicaranya ya. Rijal ini Apa tuh waktu gimana? 2 menit kayak 2 menit atau 3 menit. Gantian dong. Pertanyaan saya bukan itu, pertanyaan saya apa tujuannya kamu bilang untuk menghadapi Fir'aun, betul? Benar. Ya, Ayatnya benar. mana? Menghadapi Firaun ada Ayatnya mana? nanti aku perlihatkan bentar. Silakan. Tapi sebelumnya beri aku sedikit untuk bernarasi. Silakan. Baik. Itu mengapa Musa itu jauh lebih diagungkan daripada Yesus. Karena Musa itu berhasil, dia datang sebagai nabi, lalu dia berhasil menyelamatkan orang-orang Yahudi dari cengkraman Firaun. Firaun yang pada masa itu sangat ganas dan sangat berkuasa. Kenapa dia nggak percaya dengan Isa atau Yesus tadi? Karena Yesus ini datang sebagai Tuhan, tetapi tidak Rijal, mampu kok menyelamatkan kamu lari ke orang-orang Yesus yang- toh Rijal? Rijal, apakah Ya, nanti bentar saya dulu, dengarkan dengar. kamu selama 2 menit, kamu malah lari ke tema lain? Gimana kira-kira? Bukan tema lain, ini mengingatkan kalian agar kalian pintar dalam berpikir, apalagi Rijal, dalam menentukan saya pengen Tuhan. kamu jelaskan kepada saya di mana ayat yang menjelaskan bahwa tujuan daripada Allah menyuruh Musa melemparkan tongkat itu adalah untuk supaya mujizat kepada Firaun. Mana? Ya ada, makanya Firaun mengumpulkan para Ayatnya. Aku nggak sempat buka apa. Ya tidur dulu kalau nggak ada ayatnya. Bentar dulu. Nanti kita percuma lanjutin. Teman, ya silakan lagi, silakan. Mereka ini kalau ngomong ngasal aja terus. Ngapain coba disuruh-suruh lempar-lempar tongkat tuh buat apa? Buat main-mainan. Silakan, nyalakan kamera Anda. Yadi, silakan Yadi. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ayo kita diskusi dengan baik, silakan. Siap. Oke, Bang Yadi, Anda sudah menyimak dari tadi Bang? Wait. Sudah menyimak dari tadi? Sudah. Nih Sudah. dengar ya. Oke, coba Allah Bang, berfirman. jangan Bang, coba kalau Anda berdiri di depan kamera itu supaya terlihat. Nah, seperti itu Bang. Coba cari tempat dulu yang tempatnya itu kelihatan. Cobalah Bang, janganlah bikin malu Bang, coba ya. Cari tempat yang bagus. Dengerin dulu. Iya, masalahnya tidak kelihatan ini Anda, cuman mata Anda saja yang kelihatan ini. Gimana? Seperti itulah agak mendingan. Coba Bang, wajah Anda bisa nggak selalu begini kayak saya ini loh, bisa nggak? Bisa? Bisa. Coba. Ola ukiha, ya kan? Ya Musa. Dengerin. Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Dengerin. Faqaha fa'ada hiya. Tuh. Lalu dilemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular. Merayap dengan cepat. Oke, untuk apa Musa disuruh seperti itu? Bentar, saya buka. Silakan, untuk apa? Saya buka dulu. Apa tujuannya itu disuruh-suruh begitu biar ngapa? Coba. Silakan. Kalau masih belajar dulu, jangan di sini. Ini bukan forum Anda buka-buka Quran begitu. Untuk apa?
Macet. Dengerin, sebagai bukti kenabian dan mukjizatnya Nabi Musa. Iya, untuk apa mujizat itu? Tujuan Untuk utama adalah apa? untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada Firaun dan kaumnya. Mana pada masa ayatnya? itu. Masyarakat Silakan. Mesir sangat Ayatnya mana? mengagungkan ilmu sihir Allah membekali Ayatnya, Musa Bang. dengan mujizat Ayatnya. yang menyerupai keahlian mereka. Ayatnya. Mengubah benda mati menjadi hidup, namun bagai Berat, tingkatan udah saya yang bilang jauh kan, di atas. mereka udah berat kan. Dibilang ayat loh, ayatnya mana? Tujuan Musa dibikin seperti itu biar tujuannya Ayatnya itu yang untuk tadi apa? koplak. Tunjukin Ayatnya yang ayatnya. tadi koplak. Apa? Ayatnya yang tadi koplak. Di situ hanya menunjukkan Musa disuruh melemparkan tongkat. Itu ibarat gimana ya? Allah menyuruh melemparkan tongkat biar semua orang itu melihat kalau Musa itu nabi yang dikasih mujizat sama Emang Allah. di situ ada Firaun. Pada waktu peristiwa itu ada Firaun di situ. Ada. Oh, jadi waktu peristiwa itu di situ ada Firaun. Sebelah mananya dia? Ada. Itu nantinya Firaun itu mengejar, makanya Firaun itu mati di tengah-tengah laut ketika tongkat Nabi Musa itu dipukulin ke laut, membelah laut. Makanya Aduh, berat. Ternyata Firaun jalan bareng sama Musa. Makanya kan saya bilang teman-teman, tahu nggak kalian, selama ini saya ngomong apa? Kalau dia benar-benar baca, ditinggalin. Karena apa? Yang selama ini diajarin bacalah, lalu Anda akan dapat pahala. Itu makanya dia masih tetap sama. Disuruh baca, habis itu dapat pahala. Bayangkan membaca cerita-cerita dapat pahala. Coba, saya ini berusaha loh sama kalian. Kenapa kok baca cerita dapat pahala itu gimana? Coba pakai akal dulu coba. Kenapa ketika Anda baca cerita Bobo nggak dapat pahala? Bobo, tahu majalah Bobo? Bobo pergi ke pasar, membawa keranjang. Dapat pahala kamu 7 keranjang. Apa-apaan sih kita ini? Teman-teman, saya mau bilang begini teman-teman ya. 98% orang beragama itu ikut-ikutan. Makanya teman-teman kita ini belajar, ini apa sih sebenarnya, agama ini apa sih? Gitu loh. Coba naik ke sini, coba yang berkualitas lah ya, yang berpendidikan lah yang naik sini. Aduh, yang naik tidak ada yang berpendidikan, yang naik orang-orang, aduh, nanti saya bilang nanti kita kena pelanggaran lagi.